Hai semuanya, kembali lagi di Bicin, Bincang Cinta. Di sesi ini, kita akan membahas tentang kehidupan percintaan loh. Yuk warga bucin, mari merapat. Sesi ini sangat dinantikan loh oleh para kaum bucin. Pastinya akan membantumu lebih dekat dengan pasangan. Hari ini kita akan berbincang mengenai salah satu konsep penting dalam hubungan. Kira-kira ada yang bisa nebak gak ya? Yaps, betul banget, yaitu soal love language atau bahasa cinta. Tapi apa ya love language itu? Yuk ikutin terus. Kalau gue sih act of service, soalnya kayak kalau misalnya suka baper aja kalau misalnya kayak tiba-tiba dia udah berbuat tanpa ngomong-ngomong gitu, tiba-tiba kayak aku udah inin kamu itu kayak so sweet banget. Gue sih kayaknya quality time ya, karena gue orangnya suka banget gitu kayak bareng-bareng, maksudnya kayak ngumpul-ngumpul atau selalu pengen ada barengan aja gitu, punya waktu bersama sama orang lain. Love language gue tuh quality time ya, karena gue ingin menghabiskan waktu dengan pasangan gue sih. Love language aku physical touch, soalnya aku suka banget digandeng kalau kemana-mana. Word of affirmation, karena suka dikasih kata-kata manis. Love language ya. Sebenarnya gue belum tahu sih love language itu apa. Emangnya apa sih? Mungkin beberapa orang sudah mengetahui love language yang mereka miliki. Namun, ternyata masih ditemukan juga loh orang yang bahkan belum mengetahui apa sih love language itu. Jadi, yuk kita bahas. Love language adalah konsep yang diperkenalkan oleh Dr. Gary Chapman. Terus, apa aja sih bentuk bahasa cinta atau love language itu? Yang pertama, words of affirmation. Yaitu mengungkapkan cinta melalui kata-kata pujian dan ucapan. Yang kedua, acts of service. Yaitu mengekspresikan cinta dengan melakukan tindakan membantu pasangan. Yang ketiga, receiving gift. Yaitu memberi dan menerima hadiah sebagai bentuk cinta dan perhatian. Yang keempat ada quality time. Meluangkan waktu berkualitas bersama, fokus pada satu sama lain tanpa gangguan. Yang terakhir ada physical touch. Yaitu mengungkapkan cinta melalui kontak fisik seperti sentuhan. Nah, itu dia 5 love language yang menjadi cara seseorang untuk memberikan dan menerima cinta. Sampai sini, apakah kamu sudah mengenali dan menentukan bahasa cintamu? Setelah mengetahui love language yang dimiliki, ada hal-hal yang perlu dilakukan nih Sobat Bicin. Terdapat 3A, aware, accept, dan adapt. Agar komunikasi cinta kita dan pasangan menjadi semakin efektif, maka kita harus memahami love language satu sama lain, baik love language yang sama ataupun berbeda. Perbedaan love language tidak menghalangi kita untuk mengkomunikasikan cinta satu sama lain, asalkan kita mau belajar dan memahami bahasa cinta dengan pasangan. Hal itu dapat dianalogikan dengan kita yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Misalnya, kita diajak berkomunikasi oleh orang dari negara asing, Rusia. Hal itu pasti akan membingungkan karena kita lebih nyaman berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan juga lebih paham ketika orang lain juga berbicara bahasa Indonesia. Namun, apakah hal itu berarti kita tidak dapat berbicara sama sekali? Tentunya enggak dong. Jika kita mau untuk belajar dan mencoba memahami, pasti kita dapat berbicara dengan bahasa lain.
Perbedaan love language tidak dapat menjadi alasan ketidakharmonisan. Kuncinya adalah komunikasi dan memahami satu sama lain agar kamu dan si doi dapat terus harmonis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kamu dapat lebih baik mengenal bahasa cinta. So don't forget to like, comment, and share. Dan sampai jumpa di video berikutnya.